senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada hamba yang paling beruntung di atas muka bumi kecuali adalah mereka yang beriman ketika mereka telah memiliki Allah yang mereka sembah sempurna di dalam nama, sempurna di dalam sifatnya. Dan inilah yang menjadikan kita dituntut untuk senantiasa bersyukur kepadanya, karena semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukanlah kenikmatan yang gratis, tetapi kenikmatan itu perlu dibayar dengan kontan, dan cara pembayarannya melalui ketaatan kita dan ibadah kita sebagai upaya kita bersyukur kepadanya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur ketika dalam kesempatan hari ini Allah memberikan kepada kita rezeki sampai kita dikumpulkan dalam satu majelis yang baik dan mulia, yaitu adalah majelis ilmu. Dan semoga kita senantiasa diberikan kelapangan hati untuk memetik setiap faedah dari setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum kita menyampaikan tentang tema yang akan kita bahas, saya menyampaikan afwan dan meminta maaf terlebih dahulu karena kondisi orang tua. Karena kondisi orang tua yang qadarullah tadi malam terserang asam uratnya naik, jadi sampai pagi tadi kita mengkondisikan beliau sampai kemudian akhirnya baru bisa berangkat walaupun di tengah mepetnya waktu. Tetapi insya Allah semoga bapak-bapak dan keluarga menjadi yang sabar insya Allah, dan semoga kesabarannya untuk menunggu tetap mendapatkan kesempurnaan pahala insya Allah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kalau kita ditanya perkara apa yang paling berat di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah, mungkin di antara kita akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah itu terletak kepada puasa. Ada yang mengatakan yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah itu yaitu adalah ketika melaksanakan haji, karena sesungguhnya menuntut banyak biaya dan kesehatan. Ada yang menjawab bahwasanya yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mungkin ada pula yang menjawab yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah itu adalah ketika kita mencari ilmu ataupun ketika kita berjihad. Kalau kemudian kita termasuk orang yang menjawab sebagaimana paparan yang tadi kita sebutkan, maka sesungguhnya pastikan jawaban itu bukanlah jawaban yang mutlak benar 100%. Karena sesungguhnya yang paling berat itu bukan sholat, yang paling berat bukanlah kita melaksanakan haji, yang paling berat bukanlah mencari ilmu, dan yang paling berat bukanlah ketika kita berjihad dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi sesungguhnya yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika beliau memaparkan kepada kita, sesungguhnya yang paling berat ketika kita beribadah kepada Allah yaitu adalah bagaimana menjadikan amal ibadah yang kita lakukan dengan susah payah, dari rentetan sholat sampai puasa, dari haji dan umrah sampai kita mencari ilmu dan berjihad. Yang paling berat adalah bagaimana menjadikan amal ibadah itu dapat diterima oleh Allah, dicatat oleh malaikat raqib, lalu kemudian dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Itulah yang paling berat dan itulah yang paling sulit. Makanya Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, beliau itu kalau hari Kamis itu menangis. Kalau ditanyakan kepada beliau, kenapa kamu setiap hari Kamis menjelang sore selalu menangis? Kemudian beliau menjawab, karena aku tidak tahu amalanku selama sepekan ini apakah dilaporkan oleh malaikat raqib kepada Allah ataukah tidak, dan betapa meruginya diriku ketika dalam satu pekan lalu pada hari Kamis ketika malaikat raqib melaporkan kepada Allah tidak ada satupun kebaikan yang dilaporkan beliau kepada Rabb yang aku sembah. Disitulah kita memahami sesungguhnya yang paling berat bukanlah rakaat, yang paling berat bukanlah puasa, yang paling berat bukanlah jihad dan mencari ilmu, tetapi yang paling berat menjadikan amal kita dapat diterima oleh Allah. Itulah yang paling sukar dan itulah yang paling berat dalam kehidupan ibadah kita. Tahukah kita bahwasanya orang yang beribadah itu belum tentu ada jaminan dan tidak ada garansi bahwasanya amal itu diterima. Dengan analogi yang sederhana, kalau bapak itu menjadi petani, kita tentunya memahami berapa banyak petani yang belum tentu dia panen setelah melewati 3 bulan.
Banyak petani yang dia menanam benih di waktu pagi, memperhatikan apa yang dia tanam sampai di waktu sore, sampai berlalu 3 bulan tetapi belum tentu dia panen. Berapa banyak petani yang gagal panen ketika melewati masa 3 bulan. Tentunya kita juga mendapati bahwasanya setiap orang yang bisnis belum tentu dia itu akan berhasil di dalam bisnisnya. Dan sebagaimana kita paham, kalau ada bawahan yang memberikan laporan kepada atasan ketika dia kerja di sebuah instansi, belum tentu laporan bawahan itu diterima oleh atasan. Disitulah kita paham, kalaulah petani ada kemungkinan untuk gagal panen, kalau pebisnis itu ada kemungkinan dia gagal di dalam merintis bisnis, kalau bawahan itu bisa gagal ketika memberikan laporan, wallahi demi Allah, sesungguhnya menjadikan amal kita membuka pintu langit dan diterima oleh Allah bukanlah garansi bahwasanya setiap orang yang beramal itu mudah diterima. Karena terlalu banyak hadis dan terlalu banyak ayat yang menerangkan tentang gagalnya orang yang rajin ibadah tetapi tidak ada satupun kebaikan itu menyangkut di hadapan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita mulai paham, yang paling berat bukan sholatnya, tapi yang paling berat adalah apakah sholatmu diterima oleh Allah ataukah tidak. Yang paling berat bukan puasanya 30 hari. Karena kalau kita lihat puasa, anak-anak SD pun hari ini mampu menyempurnakan puasa. Tapi yang paling berat apakah puasamu diterima oleh Allah, itulah yang paling berat. Yang paling berat bukan hajinya, karena haji itu bagi orang yang mampu. Mungkin setiap tahunnya dia mampu melaksanakan haji dan menambahnya dengan umrah. Tapi yang paling berat bukan hajinya dan umrahnya, tetapi yang paling berat menjadikan haji dan umrah itu menjadi haji yang mabrur, umrah yang makbulah. Itulah yang paling berat, karena memang tidak ada garansi bahwasanya setiap orang yang beramal itu pasti akan diterima oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya setiap orang yang beramal itu belum tentu diterima, selain dari dalil analogi yang tadi kita sampaikan. Mari kita akan menerangkan beberapa potongan ayat yang disampaikan oleh para salaf di dalam tafsirnya, dan kita akan mengambil hadis-hadis dari Nabi untuk menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu amal itu membuka pintu langit. Karena banyak amal itu yang ternyata tidak mampu melewati kerongkongan orang yang beramal, dan tidak ada satupun malaikat raqib yang mencatatnya, disebabkan rusak dengan berbagai macam sebab. Dalil yang pertama nanti kita buka di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, surat yang ke-25. Allah menyampaikan kepada kita dalam ayat yang pendek tetapi maknanya begitu dalam. Allah menyampaikan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan sesungguhnya kami hadapkan orang yang beramal kelak pada waktu hari kiamat, kami akan jadikan amal yang mereka lakukan haba, bagaikan debu kering yang berterbangan dihempaskan oleh angin. Di situ Allah menerangkan ada orang yang beramal, tetapi ketika amal itu dibawa ke dalam kehidupan mahsyar, ketika ditegakkan mizannya Allah, ternyata Allah itu jadikan pahala yang dia lakukan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ayat ini tidak berdiri sendiri, ayat ini juga berkaitan dengan ayat yang lainnya dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kita mendapatkan Allah juga berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang mereka itu beramal, kepayahan dan keletihan, tasla naron hamiyah, bukan mendapatkan surga tetapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Dua ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya ternyata orang yang beramal dan orang yang beribadah itu tidak ada garansi dari siapapun bahwasanya amal itu akan diterima oleh Allah sampai betul-betul dia menetapi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahkan Allah secara jelas mengatakan berapa banyak orang yang beramal dijadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan tentang dua ayat ini, dinukil oleh Imam At-Tabari, salah satu mufassir besar di antara kalangan ulama salafus salih, maka Imam At-Tabari itu menukil pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Hadhil ayat tadullu ala man abadallah ala ghairi tariqatin mati yahsabu annahu sahihun fa innahu mukhti'un. Dua ayat ini berbicara tentang orang yang beribadah kepada Allah,
Dia menyangka ibadah itu adalah diberikan pahala, tapi dia tidak sadar ibadah itu adalah ibadah yang salah disebabkan syarat yang dia lakukan tidak dia penuhi. Maka dia kelak pada waktu hari kiamat tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari ibadah yang dia lakukan, disebabkan karena rusaknya ibadah yang dia telah kerjakan. Dari situlah kita paham, ternyata belum tentu orang yang mereka itu beribadah itu menjadi jaminan mutu dan menjadi garansi total bahwasanya kita menjadi ibadah yang akan diterima oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang sombong ketika dia baru saja mampu beribadah, maka orang yang paling mengherankan itu orang yang sombong dengan ibadah. Kenapa? Karena ibadah yang dia sombongkan belum tentu diterima oleh Allah. Dan apa yang disombongkan dalam ibadah ketika dia saja tidak mengerti tentang ibadah yang dia lakukan manakah yang diterima oleh Allah. Jadi catatan rekening yang tidak pernah mampu kita ketahui itu bukan catatan rekening uang kita di bank, tetapi sesungguhnya catatan rekening yang tidak pernah mampu kita ketahui itu rekening amal kita dan ibadah kita. Kalau kita ditanya, Bapak ini hidupnya 60 tahun, sholatnya dari balik 12 tahun, berarti 48 tahun sudah sholat. Manakah sholat yang diterima oleh Allah dan berapa persen sholat itu diterima oleh Allah? Kita tidak akan mampu menjawab walaupun kita S3 di Madinah. Kalau kita kemudian ditanya sudah berapa kali ngikutin Ramadan, saya kalau umurnya 38, kemudian saya baliknya umur 12 tahun, berarti saya sudah lebih dari 24 kali saya mengikuti Ramadan. Tapi kalau ditanya manakah Ramadan antum yang diterima oleh Allah dan menjadi amal yang diberatkan dalam mizan kebaikan antum, kita tidak akan mampu menjawab walaupun kita hafal Quran. Kenapa? Karena catatan rekening yang tidak mampu kita ketahui adalah catatan rekening amal ibadah kita. Disitulah kita memahami. Imam Ibn Rajab lalu kemudian berkata, sesungguhnya dua ayat tadi di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23 dan surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu memaparkan kepada kita secara jelas bahwasanya orang yang beribadah itu belum tentu akan diterima oleh Allah, dan belum tentu orang yang beribadah itu akan membuka pintu langit ketika ibadah itu gagal diterima disebabkan banyak sebab. Makanya pantas kalau Hasan Al-Basri sampai beliau itu nangis setiap hari Kamis, karena beliau tahu sesungguhnya pada hari Kamis dan hari Senin itu dilaporkan amal, dan beliau menangis ketika beliau khawatir, jangan-jangan pada hari Kamis ini saya tidak ada yang diterima dan dilaporkan amal kebaikan saya kepada Allah. Setelah kita mengetahui bagaimana dalilnya di dalam Quran, mana dalilnya di dalam hadis yang menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu menjadi jaminan mutu diterima oleh Allah. Maka kemudian dalilnya sebagaimana yang kita sering dengarkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW beliau menerangkan kepada kita tentang satu hadis, dan hadis ini termasuk hadis yang paling berat yang pernah diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, Pak. Tapi di antara 5.000 hadis yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah, ada satu hadis yang bisa menjadikan Abu Hurairah itu pingsan sampai 3 kali ketika beliau merasa berat menyampaikan hadis ini. Karena tidak ada hadis yang paling berat yang dirasakan oleh beliau kecuali hadis ini. Apa hadis yang menjadi landasan bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu diterima dan mendapatkan surga? Maka beliau kemudian menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nasi yubda yawmal qiyamati salah satu. Orang yang pertama kali ini akan diputuskan nasibnya untuk dimasukkan ke dalam neraka itu ada 3. Jadi dalam pengadilan kelak kita di padang mahsyar, sesungguhnya ada 3 orang yang akan diputuskan nasibnya pertama kali oleh Allah. Sebelum Allah memutuskan nasib orang kafir, sebelum Allah memutuskan nasibnya orang-orang musyrik, dan sebelum Allah menuntaskan hisabnya kepada perkara-perkara fasik dari pelaku zina dan pelaku-pelaku pembunuhan dan lainnya. Siapa 3 orang yang akan dipanggil pertama kali oleh Allah untuk diputuskan nasibnya? Maka kemudian berkatalah Abu Hurairah, berkatalah Rasulullah, orang yang ada 3 orang yang pertama kali akan diputuskan nasibnya untuk masuk ke dalam neraka pertama kali. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi fa qatala hatta qutila fa arafahu ni'amahu fa arafaha
Faqala lahu ma 'amilta fihi? Qala qataltu fika. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li qala annaka jari'un faqad qila fa umira 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rasulullah mengatakan, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah dan diputuskan nasibnya untuk masuk ke neraka pertama kali adalah orang yang bukan minum khamr, bukan orang yang membunuh, bukan orang yang membuka aurat, tanpa menafikan ya bahwasanya pelaku khamr dan orang yang berzina itu dosa besar yang akan ditebus dengan neraka kalau tidak bertaubat. Tapi ternyata pertama kali yang akan diputuskan nasibnya, yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah laki-laki yang selalu berjihad di jalan Allah. Padahal kita paham, berjihad itu bukan sesuatu yang ringan. Jihad itu merupakan sesuatu yang berat. Tidak ada puncak amalan di dalam Islam dan di dalam sunnah kecuali adalah jihad di jalan Allah. Maka dia sampai berperang terus menerus dalam peperangan sampai dia menebus dirinya meninggal dunia dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Allah kemudian menghisabnya dan Allah kemudian bertanya kepadanya. Karena Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi kenapa Allah itu menghisab? Karena Allah itu adil. Allah bertanya dulu, disidang dulu. Makanya kalau kita memvonis orang itu tidak boleh langsung tanpa kita ketemu dengan orangnya langsung. Allah kemudian menghisabnya, Allah kemudian bertanya kepadanya, ma amilta fihi? Dulunya kamu di dunia ngapain? Apa kesibukan kamu ketika aku berikan kehidupan? Orang itu berkata, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kesibukan untukku kecuali aku berjihad, membela kalimatmu, sampai kemudian aku terbunuh di dalam peperangan. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah itu memperlihatkan surga yang harusnya dia dapatkan. Allah perlihatkan, ini loh surga yang aku janjikan bagi orang yang berjihad ketika niatnya karena Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, 5, untuk siapa sih kamu itu berjihad? Orang itu kemudian berkata, fika, tidaklah aku berjihad ya Allah kecuali untuk dirimu, membela kalimatmu, meninggikan kalimatmu. Lalu kemudian Allah berfirman dan Allah mendebatnya, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu itu disebut sebagai pemberani. Faqad qila, kamu tahu tidak, setelah kamu mati gugur dalam peperangan, setiap orang memuji kamu sebagai orang yang paling pemberani di antara mereka. Maka itulah yang kamu harapkan dan itulah yang kamu telah dapatkan dalam kehidupan di dunia. Disyaratkanlah wajahnya di daratan mahsyar, dilemparkan ia ke dalam neraka, mencicipi api neraka pertama kali bukanlah pezina, bukanlah peminum khamr, tetapi orang yang beramal besar tetapi gagal menempatkan niat dan akhirnya menebus dirinya dengan api neraka pertama kali. Disitulah kita paham, ternyata dalam hadis itu gamblang menyampaikan kepada kita, belum tentu orang yang beribadah sampai dia beribadah dengan ibadah besar itu menjadi jaminan dan garansi dan menjadi jaminan mutu dan garansi bahwasanya dia itu masuk surga. Bahkan orang yang berjihad, bukan berarti nanti kita ngambil kesimpulan yang tidak benar loh. Ya sudah, daripada beramal juga belum tentu masuk surga, nggak usah beramal. Salah. Yang beramal aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak beramal. Tapi disitulah kita paham, hadis itu menerangkan bahwasanya ternyata orang yang beribadah berat itu belum tentu menjadi jaminan orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena menjadikan amal ibadah diterima oleh Allah dan membuka pintu langit itu tidak sesuatu yang mudah. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Rajulun ta'alamal ilma wa alamahu. Nah ini kita kena. Yang kedua adalah seseorang yang mereka itu sibuk dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya, mempelajari ilmu. Ta'alamal ilma, dia mempelajari ilmu. Saya, antum, ibu-ibu yang kemudian dari satu kajian ke kajian berikutnya. Wa'alamahu, dan kemudian dia mengajarkan ilmu itu. Dia mengajarkan, saya mengajarkan ilmu itu kepada yang belum paham. Saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri, para ustadz, para masyayikh, para ahli ilmi, itu termasuk di antara apa yang disampaikan oleh Nabi. Wa qara al-Quran, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang kemudian hari ini baca Al-Quran, Al-Qurannya enak, disenangi banyak orang, belum tentu dia menjadi penduduk surga.
Maka mereka dipanggil oleh Allah yang kedua. Allah kemudian membangkitkan mereka di padang mahsyar. Allah panggil itu, dan semua manusia itu di padang mahsyar melihat itu. Karena kita nanti Pak akan dibangkitkan di padang mahsyar, diberdirikan oleh Allah selama 40 tahun. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan setiap manusia ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka dikumpulkan selama 40 tahun, kepala mereka mendongakkan ke atas langit. Syakhisatan absaruhum ila sama yang tadiru nafas qadha. Sesungguhnya Nabi mengatakan seluruh manusia nanti ketika mereka berdiri di padang mahsyar 40 tahun, kepalanya itu melihat ke atas karena Allah itu menghisa mereka di atas. Allah panggil yang kedua, datanglah itu yang kedua. Allah bertanya, ma'amil tabihi, dulunya kamu ngapain dalam kehidupan di dunia? Maka kemudian orang-orang itu menjawab, ta'alamtul ilma wa alam tubuh. Aku ini belajar ya Allah. Tidaklah waktuku habis kecuali datang dalam setiap kajian dan datang dalam setiap kajian. Dan tidaklah aku habis waktunya dan kesempatan diriku kecuali aku ini kemudian berdakwah dan mengajar. Fa'arafahu ni'amahu, Allah memperlihatkan surga yang harusnya dia dapatkan. Allah kemudian bertanya kepadanya, ma'amil tafi, untuk siapa kamu lakukan itu? Orang itu kemudian menjawab, fika, untukmu ya Allah. Kemudian Allah itu berkata dan mendebatnya, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu itu mencari ilmu, sesungguhnya kamu mengejarkan ilmu supaya kamu mendapatkan sekeping pujian, supaya kamu disebut orang yang alim dan disebut orang yang solid di antara teman-temanmu. Dan orang yang baca Quran pun ditanya, kamu dulu baca Qurannya untuk siapa? Untukmu ya Allah, qara'tul Qur'an fika. Saya itu membaca Quran untukmu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu itu senantiasa menghafalkan Al-Quran, dan tidaklah kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut sebagai orang yang qori, yang suaranya bagus, disenangi banyak orang. Dan itu yang kamu harapkan. Dan aku telah memberikan itu untuk kalian. Kalian disebut orang yang alim, kalian disebut orang yang qori, yang hafalannya Qurannya bagus dan suaranya bagus. Maka Allah kemudian membenamkan wajahnya ke daratan mahsyar dan melemparkan ia ke dalam neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ini kemudian dipanggil oleh Allah dan Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dulu dalam kehidupan di dunia? Orang itu berkata, ya Allah, tidaklah aku melewati satu celah untuk berinfak kecuali aku berinfak, dan uangku ini habis-habisan untuk berinfak. Kemudian Allah bertanya, untuk siapa kamu melakukan infak dan sedekah itu? Aku tidaklah berinfak dan tidaklah bersedekah ya Allah kecuali karenamu. Kemudian Allah bertanya, Allah kemudian berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, dan tidaklah kamu itu berinfak dan bersedekah kecuali kamu disebut sebagai orang yang dermawan, faqilah, dan kamu telah mendapatkan itu. Dan disitulah dalil yang menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang beribadah dan beramal belum tentu kita itu akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Karena menjadikan amal ibadah kita berkualitas di hadapan Allah itu begitu berat dan begitu sulit. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Imam Roger, yang paling berat bukan memakai jilbabnya, yang paling berat bukan memanjangkan jenggotnya, yang paling berat bukan ketika kita mendatangi kajiannya, yang paling berat ketika bukan kita haji dan umrah, tapi yang paling berat menjadikan apa yang telah kita lakukan dapat diterima oleh Allah, itulah yang paling sulit dan itulah yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata belum tentu orang yang beribadah itu pasti mendapatkan surga sampai dia betul-betul memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita kemudian kita berusaha. Makanya kita ketika mengetahui bahwasanya amal kita belum tentu secara otomatis membuka pintu langit, maka setidaknya kita itu melakukan dua yang tidak pernah berhenti. Satu, banyaklah berdoa semoga amal kita diterima, dan itu janganlah kita bosan untuk selalu berdoa. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan doa yang tidak pernah beliau tinggalkan setiap habis sholat subuh. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat subuh? Ketika beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.
Kenapa Nabi sampai meminta kepada Allah supaya amal yang beliau lakukan diterima? Karena Nabi betul-betul tahu menjadikan amal diterima itu bukan sesuatu yang gampang, dan beliau merubahnya dengan kekuatan doa. Karena beliau punya harapan semoga amal beliau diterima, beliau kuatkan dengan doa, karena Nabi tahu menjadikan amal membuka pintu langit itu bukan sesuatu yang ringan dan bukan sesuatu yang gampang. Nah, inilah yang menjadikan kita selain berdoa, kita dalam kajian kali ini kita akan membicarakan bagaimanakah sifat amal kita kalau amal kita itu diterima. Bukan untuk menghargai dan bukan untuk menilai amalan orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Karena kita ingin tahu nih, perjalanan kita selama ini ketika kita beribadah, itu apakah ibadah kita telah diterima oleh Allah ataukah belum. Dan kita ingin untuk mengaca diri kita dan bercermin di dalam kehidupan amal kita. Apakah amal kita ini sudah diterima oleh Allah ataukah belum. Tapi sekali lagi ya, bukan untuk menilai orang lain. Jangan sampai nanti setelah kita belajar di sini kemudian kita ketemu saudara kita lalu kita ngobrol. Berdasarkan kajian saya kemarin, kelihatannya antum amalnya diterima. Gak usah nilai orang lain. Tapi kemudian kita akan mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab ketika beliau itu menyampaikan kepada kita apa sih karakteristik amal itu apabila diterima. Kita ingin mempelajari itu supaya kita mampu bercermin apakah amal kita selama ini yang telah kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah ataukah tidak, supaya kita mampu untuk menempatkan posisi kita di hadapan Allah dari setiap ibadah yang telah kita lakukan dengan susah payah selama ini untuk beribadah dan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kesempatan hari ini kita tentunya tidak membahas tentang syaratnya ibadah, karena tentunya kita sudah paham ya syaratnya ibadah itu kan dua. Satu yaitu adalah ikhlas, dan kedua adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah sering dibahas oleh banyak ustaz. Bagi kita dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab ketika Imam Ibnu Rajab menyampaikan kepada kita bagaimanakah tanda ketika amal kita itu diterima oleh Allah. Dan sesungguhnya amal kita ketika diterima oleh Allah itu punya 4 tanda. Dan ini semoga kita dapatkan dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah ataukah tidak? Apa 4 tanda yang Allah berikan kepada kita ketika kita telah beramal dan telah diterima amal ibadah kita? Yang pertama yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ini pernyataan terkenal sekali dari Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Yang pertama kata Imam Ibnu Rajab itu adalah tanda amal apabila diterima oleh Allah. Tanda amal yang diterima oleh Allah itu akan mendatangkan kebaikan setelah ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi kalau kemudian ada sebuah amal yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda amal itu ketika diterima oleh Allah, Allah itu akan jadikan amal ibadah itu mendatangkan kebaikan-kebaikan setelah amal ibadah itu diterima oleh Allah. Kita ambilkan contoh yang gampang. Kita akan kemudian berikan contohnya. Ketika ada orang yang beribadah puasa, kita pengen melihat puasanya seseorang itu diterima oleh Allah atau tidak. Ketika kita ingin tahu apakah amal ibadah seseorang dalam puasa itu diterima oleh Allah atau tidak, maaf, jangan lihat ketika dalam puasa Ramadan, ketika masih Ramadan. Kenapa? Karena kalau orang di puasa Ramadan itu tentunya semuanya semangat dalam kebaikan dan ketaatan. Kalau kita di Ramadan itu kan semuanya taat, wajar, nuansanya itu nuansa taat. Semuanya itu atmosfernya itu atmosfer untuk melakukan ibadah. Makanya sampai kita dapat artis yang biasanya tidak menutup aurat aja menutup aurat, wajar ketika Ramadan. Orang yang pacaran aja jadi soli kok ketika Ramadan. Gak ketemuan mas, gak usah, karena puasa. Karena kemudian apa? Ramadan itu memang nuansanya nuansa taat ya.
Tapi kalau kita ingin melihat apakah Ramadan itu diterima oleh Allah ataukah tidak, perhatikan setelah Ramadan itu selesai. Yaitu adalah memperhatikan bagaimana kehidupan dia di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan lain sebagainya. Maka kita akan melihat apakah tanda amal ibadahnya diterima oleh ataukah tidak, maka terlihat pada bulan-bulan setelahnya. Kalau ada orang yang setelah menyelesaikan Ramadan, kemudian dia di bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulhijjah, maka dia masih mendatangi masjid sebagaimana dia mendatangi masjid ketika di bulan Ramadan, maka dia masih melaksanakan qiyamul lail sebagaimana dia melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia masih kemudian bermuamalah dengan mushaf yang dia baca sebagaimana dia bermuamalah dengan mushaf ketika di bulan Ramadan. Pastikan Pak, sesungguhnya gaji yang Allah berikan kalau amal saya dan amalnya Bapak diterima oleh Allah, pasti Allah jadikan kita lebih baik setelah ibadah kita yang pertama itu diterima oleh Allah. Kenapa? Amal ibadah itu kalau diterima kayak magnet, tidak menarik kecuali ketaatan dan kebaikan setelahnya. Ya, makanya kalau kemudian kita melihat ada orang yang apabila melaksanakan Ramadan, setelah Ramadan itu selesai, kemudian hilang peredaran dari masjid, hilang peredaran dan interaksi dia dengan mushaf, kemudian tidak lagi ada qiyamul lail yang terjadi setelah dia ditinggalkan Ramadan, kita khawatir bahwasanya orang yang menjadi buruk setelah ibadah dia lakukan dan setelah ketaatan dia kerjakan, maka itu bukan tanda amal diterima. Kenapa? Allah itu kalau menerima ibadah kita, Allah menggantinya dengan yang lebih baik dan menggantinya itu dengan ketaatan yang lebih besar. Ya? Makanya kalau ada orang yang hari ini ketika misalkan kita dapati ada seorang akhwat, ada seorang perempuan, sebelum Ramadan dia belum pakai jilbab, Ramadan dia berhijab, setelah Ramadan dia berhijab, ana husnudzon, itu tanda Ramadannya diterima, sampai Allah mudahkan dia melakukan ketaatan sebelumnya dia tidak mampu melakukan ketaatan itu. Sama pula Pak, kalau kita ingin menilai haji dan umrahnya seseorang itu diterima oleh Allah ataukah tidak, jangan lihat ketika waktu haji dan umrah. Kenapa? Kalau ketika haji dan umrah itu semua orang ingin melakukan ketaatan lah. Wajar lah kalau ketika haji, ketika kita umrah, kita berlomba-lomba melakukan ibadah, itu wajar Pak. Kenapa? Atmosfer ketika di Mekah dan Madinah itu atmosfernya ibadah. Kita lihat saja jamaah Indonesia itu Pak, kalau kemudian ketika terdengar iqamat di Masjidil Haram, lari dia mencari iqamat itu. Karena memang atmosfernya atmosfer ibadah. Kalau di Mekah itu ada orang yang ngomong ke saya, Ustaz, Masya Allah ya kalau melihat Ka'bah itu gak pikir dunia dan seisinya, gak penting lah di dunia. Ya iyalah, di depan Ka'bah kok. Kalau di depan Ka'bah mungkin masih mikir dunia, itu yang aneh, itu harus dirukyah orang semacam itu. Tapi kalau kita kemudian di Mekah dan Madinah, maka sesungguhnya wajar kita melakukan ketaatan. Tapi kalau kita pengen tahu apakah umrahnya itu diterima oleh Allah ataukah tidak, perhatikan setelah dia pulang umrah. Setelah dia pulang umrah menjadi lebih baik setelah pulang umrah. Yang asalnya tidak pernah datang ke kajian, kemudian datang ke kajian. Yang asalnya tidak pernah memperhatikan sunnah, kemudian dia memperhatikan sunnah. Yang asalnya kemudian tidak pernah mendatangi dan melazimi masjid, kemudian dia melazimi masjid. Ada perubahan dalam ketaatan dan ibadah setelah melakukan ibadah. Pastikan itulah tanda Allah membayar kontak ibadah yang pertama. Dan cara Allah membayar kontak, Allah jadikan dia lebih mudah beribadah dan melakukan ketaatan setelahnya. Mana dalilnya? Surat Al-Lail. Di dalam surat Al-Lail ayat yang kelima, 6 dan 7 Allah kemudian menyampaikan, dan ini dinukil oleh Imam Rajab. Dalam surat Al-Lail Pak, dalilnya poin yang pertama adalah surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah menyampaikan fa'amma man a'ta, barang siapa yang a'ta, dia itu habis bersedekah, wattaqa, dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan janjinya Allah yaitu surga. Perhatikan apa yang Allah lakukan ketika Allah telah menerima 3 amal ini, yaitu sedekah, membenarkan surga, dan kemudian dia bertakwa. Maka Allah terangkan ayat yang berikutnya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami yang akan mudahkan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan ketaatan kepadanya. Jadi yang memudahkan orang itu untuk taat setelah ibadah itu Allah.
Kenapa? Tidak ada yang bisa melapangkan jalan kebaikan itu mudah bagi kita kecuali Allah. Dan Allah itu melapangkan jalan kebaikan kita dalam ibadah kita ketika Allah terima ibadah kita yang pertama. Kalau Allah sudah terima ibadah kita yang pertama, Allah jadikan kita menjadi lebih mudah, menjadi taat setelah ibadah yang pertama kita diterima oleh Allah. Makanya sama, kalau ada orang yang taubat, kita kemudian bikin nilai taubat kita itu diterima oleh Allah apakah tidak? Gampang. Perhatikan aja diri kita. Kalau dulunya kita sebelum bertaubat, kita banyak melakukan dosa, tetapi setelah kita bertaubat, kemudian lebih mudah bagi kita melakukan ketaatan. Perhatikan, taubatnya itu telah diterima dan Allah membayar taubat itu yang diterima. Allah datangkan kekuatan yang lebih besar kepadanya dalam kebaikan. Itu tanda amal yang diterima. Ada orang setelah ngaji, kemudian kita bertanya, ya Allah saya sudah ngaji, ikut taklim, itu 3 tahun terakhir saya ikutin taklim kemana-mana. Perhatikan, apakah kehidupan antum dalam sunnah baik atau enggak? Kehidupan antum ketika malam menjadi lebih baik atau enggak? Akhlak antum kepada orang yang beriman menjadi lebih baik atau enggak? Kalau ternyata menjadi lebih baik, antum menjadi orang yang lebih lembut kepada orang yang beriman, menjadi tambah dekat dengan Allah ketika antum beribadah, itulah tanda Allah terima amal ibadah kita, dan Allah ketika menerima amal ibadah kita dijadikan kita lebih taat dan lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Itu janji dari Allah. Ya, makanya sama. Dan inilah yang paling berat. Makanya kalau ada orang yang melaksanakan sholat subuh subuhnya dia adalah sholat subuh berjamaah, kita ingin tahu diri kita sendiri, saya ini sholat subuhnya diterima oleh Allah atau tidak? Pasti antum akan dimudahkan untuk berjamaah kembali dalam duhurnya. Kenapa? Karena sholat subuhnya antum berjamaah, Allah terima, pasti Allah akan jadikan jamaah antum ketika duhur itu lebih mudah. Antum sholat asar, kemudian bertanya apakah saya sholat asar ini diterima oleh Allah atau tidak? Perhatikan, antum sholat asarnya tepat waktu berjamaah di masjid, pasti Allah akan jadikan antum ketika maghrib yang lebih mudah berjamaah. Kenapa? Semua tanda kebaikan kalau Allah terima mendatangkan kebaikan yang lebih besar setelahnya. Itu kontan yang Allah berikan. Dan ini yang paling susah dalam ibadah. Makanya sama pula ketika kemudian kita melakukan semua ibadah itu nilai ukurannya di sini. Makanya ibadah menjadikan ibadah diterima dengan sifat yang pertama itu sulitnya luar biasa. Tapi itulah tanda amal Allah itu Allah menerima amal kita. Sebaliknya, bagaimana tanda amal kita ketika amal kita itu tidak diterima oleh Allah? Imam Rajab kemudian melanjutkan jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sebaliknya, kalau amal itu buruk, amal itu hitam, amal itu tidak berkualitas, amal itu ada riaknya ataupun ada perusaknya, amal ibadah itu ketika tidak diterima oleh Allah, Allah akan datangkan keburukan setelah beribadah yang pertama tidak diterima oleh Allah. Ya? Makanya kemudian Allah sampai menyamakan wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya Allah melanjutkan surat Al-Lail tadi 8, 9 dan 10. Barang siapa yang bakhil, merasa tidak pernah atau merasa cukup, dia tidak pernah kemudian merasa butuh dengan Allah, dan dia mendustakan surga, Allah kemudian menyampaikan ayat yang berikutnya apa? Wasfasanuyassiruhu lil usra. Kami akan sulitkan dia dalam jalan-jalan kebaikan, disusahkan dia. Makanya kalau ada orang umrah, setelah dia umrah kok tidak berubah, tetap dia tidak mendatangi masjid sebagaimana dia mendatangi masjid ketika waktu dia di Mekah. Berarti kita khawatir, jangan-jangan ibadah kita ketika umrah itu tidak diterima. Makanya Allah biarkan kita kemudian menuju kepada titik yang lebih buruk daripada ibadah kita sebelumnya. Ada orang yang ngaji, baru ngaji sebentar, setahun, tapi tutur katanya menjadi ganas, sadis. Kalau kemudian ngomong sama orang kasar, maunya didengerin, tidak mau dengerin, sombong dengan apa yang dia telah peroleh. Malamnya juga kemudian jarang melaksanakan ibadah dia kepada Allah, menjadi lebih buruk. Anak khawatir, jangan-jangan amal ibadahnya ketika mencari ilmu itu tidak diterima, sampai Allah biarkan dia terombang-ambing dalam keburukan. Sama dengan kemudian puasa.
Puasa ini kalau kemudian ternyata ada orang yang setelah melaksanakan puasa tidak kembali kelihatan di masjid, dia nggak akan kembali kemudian Qurannya, dibuka kembali jilbabnya setelah dia menutup aurat pada waktu Ramadan, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih buruk daripada ibadahnya, kita khawatir itulah tanda amal kita tidak diterima sampai Allah jadikan kita lebih buruk daripada keadaan kita sebelum kita beribadah. Ya, ada orang yang sholat subuh berjamaah, zuhurnya tidak berjamaah, asarnya tidak berjamaah, maghribnya tidak berjamaah. Anak khawatir, jangan-jangan ibadah sholat subuhmu kamu tidak diterima oleh Allah sampai Allah biarkan kamu lebih buruk kualitas zuhurmu daripada kualitas subuhmu. Allah jadikan kualitas asarmu lebih buruk daripada kualitas subuhmu, dan Allah jadikan kualitas maghribmu lebih buruk daripada kualitas subuhmu. Kenapa? Subuhnya berjamaah tapi zuhurnya tidak berjamaah, asarnya tidak berjamaah, maghribnya tidak berjamaah. Maka itu merupakan salah satu tanda kita cepat-cepat bercermin, langsung seudon sama dirinya, ya Allah, jangan-jangan subuh saya tidak diterima, sampai kemudian Allah biarkan saya menjadi lebih buruk sholatnya setelah kita melaksanakan sholat subuh itu tadi. Makanya sama juga kalau ada orang yang taubat, setelah dia bertobat ternyata setelah dia bertobat apa? Menjadi lebih buruk. Ada orang yang mengatakan saya tobat dari zina tapi tidak kunjung menutup auratnya, tidak meninggalkan kemudian komunitas yang menjadikan dia berzina, kemudian ibadahnya menjadi standar dan tidak bertambah-tambah. Berarti tobatnya itu tidak pernah menjadi tobat dan nasuha, karena tobatnya tidak melahirkan ketaatan dan kebaikan setelahnya. Nah disitulah kita paham insya Allah. Jadi yang pertama yang kita pahami adalah ketika amal kita membuka pintu langit. Jadi amal ketika membuka pintu langit adalah amal yang melahirkan kebaikan dan ketaatan setelahnya. Tetapi amal ketika tidak membuka pintu langit dan amal itu tidak diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan kebaikan kita menjadi lebih buruk setelah melakukan ibadah. Cukuplah musibah dalam ibadah ketika ibadah yang kita lakukan tidak melahirkan ketaatan dan kebaikan setelahnya. Dan inilah yang paling berat setelah kita beribadah. Yang paling berat itu menjadi muslim bukan hanya di satu musim, tetapi menjadi muslim dalam segala musim. Itulah yang paling berat di dalam kegiatan kita beribadah sama Allah. Banyak orang yang menjadi muslim yang baik ketika Ramadan, tapi ternyata tidak bisa menjadi muslim yang baik setelah Ramadan. Banyak orang yang menjadi hambanya Allah di bulan Ramadan, tetapi tidak menjadi hambanya Allah di luar bulan Ramadan. Makanya sampai para salaf mengatakan kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Janganlah kalian itu menjadi hambanya Allah hanya di bulan Ramadan, tetapi jadilah hambanya Allah dalam segala musim yang kalian lewati. Makanya bulan Syawal ini akan kelihatan Pak. Kalau Bapak sampai disusahkan masa Syawal, sampai nanti berakhirnya Syawal, anak khawatir jangan-jangan Ramadan kita ini tidak diterima. Jangan-jangan. Kenapa? Karena 30 hari mampu tapi 6 hari tidak mampu. Tapi kalau kemudian kita setelah Ramadan kemudian dimudahkan untuk Syawal dan ringan bagi kita untuk melaksanakan Syawal, maka kita husnudzon, kita bergembira. Moga-moga puasa Syawal yang saya sempurnakan itu menjadi awal tanda bahwasanya amal saya diterima sampai dimudahkan bagi saya untuk melaksanakan puasa Syawal. Saya husnudzon kalau ada orang yang mereka itu senantiasa menegakkan puasa sunnahnya, itu mungkin tanda. Saya husnudzon sama orang yang semacam itu, bahwasanya dia mungkin amal Ramadannya diterima sampai dimudahkan puasa sunnah apapun bentuknya. Saya sering lihat ada ikhwan puasa Daud, ada yang dia puasa yang lebih, ada yang rajin Senin Kamis. Ketika saya melihat mereka, husnudzon tumbuh di hati saya ketika merespon apa yang mereka lakukan. Inilah tanda-tanda orang yang Ramadannya diterima sampai Allah mudahkan dia dalam ketaatan puasa-puasa sunnah setelah dia menyelesaikan puasa wajibnya. Makanya tolonglah doa puasa Syawal, karena berkaitan kita di bulan Syawal, kita masih punya waktu lebih dari 15 hari. Mari kita kemudian manfaatkan semaksimal mungkin. Yang belum melaksanakan silahkan laksanakan. Yang paling afdal melaksanakan puasa Syawal itu di pertengahan sampai akhirnya. Karena di awal-awal mungkin hari kita berkumpul dengan keluarga, hari kita merayakan perayaan bersama dengan kaum mukminin dan kaum muslimin, maka lebih baik tidak puasa Syawal di awal-awal hari ketika di bulan Syawal.
Tapi kalau sudah di pertengahan ini mulai waktunya kita mulai menghitung sudah berapa hari kita puasa Syawal, sudah kita hitung, dan boleh bagi kita untuk melakukan puasa Syawal itu tidak langsung urut, tapi nyicil 1 hari, 2 hari, kemudian kita berhenti sebentar, lanjutkan lagi, boleh. Tapi setidaknya orang yang melaksanakan puasa Syawal itu merupakan tanda amalnya telah diterima di bulan Ramadan, dan akhirnya dimudahkan baginya untuk melaksanakan puasa Syawal. Bergembiralah orang yang mereka itu melakukan ibadah, lalu dengan ibadah itu Allah mudahkan dia dengan ketaatan setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda amal ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu adalah orang yang telah diterima amal ibadahnya oleh Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan akhiratnya ketika permintaan itu bermanfaat dalam urusan ibadah akhiratnya kelak. Jadi yang kedua, amal itu kalau diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang yang telah diterima amal ibadahnya, Allah akan jadikan setiap dia meminta urusan akhirat, maka Allah akan mudahkan dia mendapatkan apa yang menjadi permintaan akhiratnya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu sebagaimana kita membaca dalam riwayat Bukhari, Muslim. Bapak dan Ibu pernah mengetahui tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua tertutup dengan batu yang besar sampai mereka tidak mampu keluar dari gua tersebut. 3 pemuda itu kebingungan bagaimana keluar dari gua tersebut. Lalu 3 pemuda itu bermusyawarah gimana ya caranya keluar dari gua ini. Mereka sepakat meminta tolong sama Allah. Lalu mereka sepakat, ayo kita sebutkan amal yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan, yang kira-kira amal itu merupakan amal yang diterima oleh Allah. Kemudian 3 pemuda itu memikirkan perjalanan amal mereka selama ini. Maka kemudian majulah yang pertama, dia berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, dan tidak ada keinginanku kecuali mencampuri wanita yang aku cintai ini. Sampai aku mendapati wanita ini terlilit dengan utang dan membutuhkan bantuanku. Dia datang kepada diriku dan aku berikan kepadanya uang. Dengan imbalan aku menikmati tubuhnya. Maka ketika aku sudah berikan uang itu dan kemudian dia sudah menyerahkan tubuhnya kepada diriku dan aku sudah berada di atas tubuhnya, maka wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Kata-kata itu yang membuatku merinding dan ketakutan. Aku tinggalkan wanita itu dan apa yang dia pinjam dari diriku semata-mata karena takutku kepadamu ya Allah. Kalau amal itu engkau terima ya Allah, aku meminta tolong, geserkanlah batu ini supaya kami bisa keluar dari gua yang sempit ini. Dan apa yang Allah lakukan? Allah menerimanya. Allah geserkan batu itu sedikit dari pintu gua, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar. Tapi di situ kita mendapati Allah kabulkan permintaan ketika dia meminta setelah dia menyebutkan amal yang paling ikhlas yang pernah dia lakukan, dan tidaklah dia melakukan itu semata-mata karena Allah. Pemuda yang kedua maju. Pemuda yang kedua ngomong apa? Pemuda yang kedua berkata, ya Allah, aku ini punya orang tua yang tua dan renta, dan aku hanyalah pengumpul ranting dan kayu di pinggir hutan. Tetapi aku punya kebiasaan untuk takzim kepada bapak dan ibuku. Aku tidak pernah memberikan minuman susu kepada diriku dan kepada keluargaku, kecuali aku berikan minuman itu terlebih dahulu kepada bapak dan ibuku. Maka satu malam aku terlalu asyik mencari ranting dan dahan sampai ke dalam hutan, dan aku ketika balik mendapati diriku sudah berada di tengah malam. Aku mendapati bapak dan ibuku sudah tertidur, tapi aku tetap pegang susuku itu. Kemudian aku tetap berdiri di samping bapak dan ibuku yang tidur. Anak-anakku merengek-rengek meminta supaya susu itu diminumkan kepada mereka, tetapi aku tolak. Aku rela menunggu di samping bapak dan ibuku yang tertidur supaya aku meminumkan air susu itu. Dan mereka baru bangun di pagi harinya. Barulah aku minumkan susu itu kepada bapak dan ibuku. Baru setelah aku minumkan, barulah aku minumkan kepada anak-anak. Tidaklah aku mendahulukan kepentingan orang tuaku ya Allah, sampai aku mengalahkan kepentingan diriku dan keluargaku, kecuali semata-mata karena aku menghormati mereka, karena aku mengerti kedudukan mereka di sisimu. Kalau memang amal itu engkau terima ya Allah, tolong ya Allah,
geserkanlah batu ini ya Allah, supaya kami keluar dari sempitnya gua ini. Dan ternyata Allah terima dan Allah dengarkan. Allah kemudian geserkan batu kembali dari pintu gua tersebut, tapi tetap mereka tidak bisa keluar karena masih sempit. Majulah yang ketiga. Yang ketiga berkata apa? Yang ketiga kemudian berkata, ya Allah, sesungguhnya aku pernah kemudian punya bawahan. Bawahanku ini tiba-tiba kemudian mendapatkan bayaran dengan 1 ekor kambing betina. Lalu kemudian ternyata dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Lalu kemudian dia menitipkan, yaitu kambingnya kepada diriku. Dia tinggalkan kambingnya sampai bertahun-tahun. Dan ternyata kambingnya itu beranak pinak sampai ratusan. Setelah beberapa tahun dia balik dan dia meminta kembali, mana kambing yang saya titipkan kepada engkau wahai majikanku. Maka aku kembalikan kambing tersebut bersama